Shalom jemaat GBI Pasko yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara yang berjemaat di pusat, cabang GSK Sakura, cabang Bansol ataupun cabang SCC. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI Pasko. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam kasih perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konsultasi kesehatan, konseling ataupun bahkan kebutuhan pangan bisa menghubungi hotline berikut ini. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan atau ingin mengetahui kegiatan gereja bisa melihat di Instagram ataupun website GBI Pasko yang tertera di layar ini. 2 bulan tidak beribadah kita bersama di gedung. Namun mari kita tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah secara online, bahkan berdoa bersama secara online melalui teknologi yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Mari tetap percaya, tetap setia karena kasih anugerah dan kuasa dan lawatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati, bisa mempersiapkan waktu, bisa mempersiapkan diri dan pikiran yang hanya ditujukan untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih dicurahkan bagi kami, umat-Mu, khususnya di GBI Pasir Koja. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami akan menerima firman dan berdoa syafaat kepada Tuhan. Berkati waktu ini dari awal hingga kepada akhir. Biarlah berkat-Mu tercurah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, bersyukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab rahmat-Mu tak pernah habis bagi kami, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh 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 oh. Na 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 na. Oh 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 oh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar, untuk rahmat-Mu yang tak berkesudahan untuk setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu Roh Kudus. Datanglah Tuhan dan bekerjalah di dalam kehidupan setiap kami. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day
Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mau mengajak saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Biarlah kuasa Allah dinyatakan pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Di akhir bulan Mei tahun 2020. Kembali kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terlebih lagi Tuhan berkati firman-Mu, supaya ketika kami mendengarkannya, kami memperoleh anugerah dan kekuatan, serta kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini, pada minggu kelima, tanggal 31 Mei 2020 adalah keluarga yang berdoa adalah keluarga yang kuat. Saya akan menuntun saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Allah. Ada 2 poin di sana, yaitu 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27 dan Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat ini cukup panjang Bapak Ibu, tetapi di situ memperlihatkan bagaimana keluarga Daud, Saudara, adalah keluarga yang memiliki masa depan yang luar biasa. Bahkan di dalamnya akan melahirkan Tuhan Yesus, dan yang kita puji dan kita sembah hari-hari ini Bapak Ibu. Karena itu saudara, saya mau mengajak saudara yang bawa Alkitab, saudara buka Alkitab saudara cari Alkitab saudara, lalu kita akan baca bersama-sama. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ayat 17, "Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah." Ayat 18, "Apakah lagi dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Ayat yang ke-19, "Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu." Ayat 20, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Ayat 21, "Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir?"
Ayat 22, Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-23, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan, dan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. 24, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 25, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Ayat yang ke-26, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ayat yang terakhir, ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Raja Daud, saudara, kalau saudara baca dari pasal 17 ya, dari 1 Tawarikh pasal 17 tadi, ini adalah doa ucapan syukur Daud. Ya, Daud bukanlah orang sempurna, saudara. Banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kelemahannya. Dia melakukan perselingkuhan dengan Batseba. Dia mengambil istri Abigail, saudara. Mengambil istri Nabal. Ya, dia salah memperhitungkan orang Israel, saudara, karena dia digoda oleh iblis. Ya, dan ada beberapa dosa lain yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Namun Tuhan begitu mengasihi dia. Kenapa dia mengasihi? Kenapa Tuhan sangat mengasihi Daud, saudara? Ya. Kalau saudara baca seluruh kitab Mazmur, saudara bisa mendapatkan jawaban tersebut secara luar biasa. Ya, bagaimana keluarga yang berdoa ini sangat penting. Adalah keluarga yang kuat. Jadi Bapak Ibu, dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya, di mana kita tinggal di rumah, di mana kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah, kita juga mengikuti program yang disarankan oleh pemerintah untuk jaga jarak, saudara. Ini semua untuk kebaikan, saudara. Hormati pemerintah. Bahkan yang lebih luar biasa, kita tidak boleh mudik, saudara. Ya, bagi saudara-saudara yang ingin mudik sepanjang Lebaran, saudara tidak boleh mudik. Ya, namun saudara tetap di rumah. Untuk apa, saudara? Karena kita mengasihi keluarga kita yang ada di kampung sana. Puji Tuhan, saudara. Poin yang pertama dari hal yang ingin kita uraikan pada pagi hari ini adalah yang nomor satu, saudara, dari seluruh pembacaan kita tadi. Saya mengambil beberapa poin, saudara. Daud mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Nah, sekali lagi, saudara, ya, saya selalu mengucapkan keintiman ini sangat penting, saudara, ya. Tergambar dari dalam kitab Mazmur, saudara. Saya akan membacakan buat saudara Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Berbunyi seperti demikian, saudara, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wah, luar biasa, saudara. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Inilah Raja Daud, saudara. Ya, dia melakukan banyak kekurangan, dosa, kekeliruan, saudara. Tapi dia selalu dekat dengan Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan. Ketika Nathan menegur dia tidak melawan, saudara. Nabi Tuhan itu. Ya, kebanyakan kita kalau ditegur udah deh repot, saudara, ya. Biasanya kita melawan, tapi Daud tidak pernah. Itu dia salah, dia ngakui kesalahannya. Betapa Tuhan mengasihi hati seperti Daud ini, saudara. Daud merasakan kedekatan hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya, dan juga pada sederetan generasi dalam keluarganya yang masih jauh ke depan. Ya, saudara, luar biasa ini. An intimacy relationship with God. Mazmur 145 ayat 18. Di situ dikatakan, saudara, semakin dia dekat dengan Tuhan, apapun yang dia lakukan, saudara. Poin berikutnya, saudara, saya tuliskan firman Tuhannya, ya. Mazmur 25 ayat 14 kita sudah baca tadi. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam
kesetiaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ini luar biasa Daud ini saudara ya. Poin yang kedua dari apa yang kita baca sepanjang 1 Tawari pasal 17 tadi saudara. Tuhan mempunyai rencana besar terhadap keluarga Daud. Hebat banget saudara ya. Apakah Tuhan juga mempunyai rencana besar terhadap keluargamu di rumah masing-masing? Ya, masa depan anak-anak kita, masa depan mungkin cucu-cucu kita saudara ya. Tuhan memperlihatkan bagaimana Daud diberkati untuk masa yang akan datang saudara. Keluarganya saudara ya. Tuhan yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai rencana yang besar dan kekal atas keluarga Daud. Yang kelak saudara ya akan melahirkan Yesus Kristus juru selamat dunia ini. Keluarga Daud bahkan menjadi seperti Allah saudara. Nanti kita akan baca Sakaria 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhannya berbunyi seperti begini saudara. Sakaria pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 7. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Supaya keluarga Daud, perhatikan baik-baik saudara. Dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Tidak boleh sombong saudara ya. Ayat yang ke-8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Wah luar biasa. Keluarga Daud menjadi seperti Allah, seperti malaikat saudara ya. Bagaimana kalau orang menyebut, oh keluarganya Bapak ini seperti malaikat. Wah saya kira ini luar biasa saudara ya. Ayat 9. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Apa ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu firman yang luar biasa saudara. Ya, bagaimana keluarga Daud akan dianggap menjadi seperti Allah. Malaikat Allah. Wow. Kalau keluarga kita seperti itu saudara, apa enggak hebat saudara? Ya, masa depan kita, masa depan keluarga kita seperti Daud ini. Dasarnya apa saudara? Keluarga yang berdoa. Yang hidup dalam persekutuan, keintiman dengan Tuhan senantiasa. Poin yang ketiga saudara, dia mempunyai 2 permohonan besar kepada Tuhan saudara. Ya, dan permohonan kepada Tuhan ini saudara, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa penting, tapi bukan menurut keinginan saya sendiri. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 2 permohonan doa Daud adalah seperti demikian saudara. Yang pertama, Daud memohon Tuhan semesta alam akan menjadi pelindungnya. Agar rencana besar itu dapat terjadi dalam dirinya dan keturunannya. Sebagai tunas Daud saudara ya. Kita bisa baca nanti dalam Mazmur 46 ayat 2, tadi Sakaria 12 saudara ya. Poin yang kedua saudara, permohonan Daud adalah memohon Tuhan memberkatinya dan juga keluarganya supaya dapat tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya saudara, ini sangat penting saudara. Ya, dikatakan oleh Daud saudara, dia ingin supaya keluarganya tetap setia di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara mempunyai keluarga yang terus setia, ya, tidak berubah kesetiaannya. Ditawarkan apapun saudara mengatakan tidak, aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun barangkali yang saudara hadapi adalah kesukaran dan kesulitan. Kenapa? Karena kita mempunyai keluarga yang tangguh. Seperti Raja Daud minta ini saudara. 2 poin itu saudara. Dia minta supaya Tuhan melindunginya. Yang pertama dan yang kedua supaya keluarganya setia sampai selama-lamanya saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 mengatakan juga, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bukan hanya kita yang setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga setia
kepada keluarga kita, saudara. Sehingga anak-anakmu, ya, keturunanmu, saudara, akan memiliki negeri ini, akan memiliki bumi ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara bersyukurlah ini dengan hal tersebut. Didik anak-anak saudara, bukan untuk hal-hal yang mudah, tetapi ajar dia berdoa, baca firman Tuhan, menyaksikan kasih Allah. Sehingga dia menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Poin yang terakhir, saudara, poin yang ketiga adalah Daud merendahkan diri dalam doa, saudara. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan tulus, terbuka dan berserah. Sebuah doa yang perlu kita maknai dan imani setiap hari untuk menjadi keluarga yang kuat dalam Kristus, saudara. Ya, bukan di dalam nama siapapun, bukan dalam agama apapun, tapi dalam Kristus. Sehingga hidup saudara senantiasa di bawah berkat Tuhan, dianugerahkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada saudara. Mazmur pasal 39, saudara, ayat 13 mengatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Kata Daud, ini doa Daud, saudara, ya. Berilah telinga kepada teriaku, minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Buat mesbah keluarga, saudara. Daud punya mesbah keluarga. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya permintaan, permohonan yang luar biasa. Tuhan melindungi keluarganya. Dan hal yang luar biasa, saudara. Saya kira jarang sekali orang berdoa seperti ini. Supaya keluargaku tetap setia sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan setia juga untuk menolong saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat yang ke-20, saudara, saya mau bacakan juga buat saudara sebagai ayat yang terakhir. Keluarga, ya, adalah suami, istri dan anak-anak. Apabila kita bersepakat, saudara, ya, ini bahasa Yunaninya sumphoneo, meminta apapun maka hanya satu jawaban Tuhan, mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita butuh bantuan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, kita tidak bisa berdoa, Roma 8 ayat 26, tapi Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa, ya. Seperti tadi saya sebutkan, saudara, ya, bahwa keluarga adalah suami istri dan anak-anak, saudara. Apabila suami, istri dan anak-anak sepakat meminta apapun, di sana dikatakan, maka Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Tuhan akan mendengarkan dari sorga, saudara. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, ya, marilah kita menciptakan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ada mesbah keluarga. Ya, setiap hari kita melakukan doa bersama. Suami, istri, anak-anak. Kalau ada menantu, cucu, dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa dalam mesbah keluarga. Sehingga kita keluarga yang hebat. Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang kuat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, dimanapun saudara berada. Ya, mungkin saudara yang ada di Bandung Selatan, saudara yang ada di Soreang, Ciwidey, di SCC, ya, yang ada di Taman Sakura, ya, dan saudara-saudara di ibadah 1, 2, 3, dan 4. Marilah kita menciptakan, marilah kita membuat senantiasa ada hubungan, ya, suami istri dan anak-anak dalam doa. Ada family altar, saudara, ada mesbah keluarga, sehingga Tuhan dipermuliakan. Pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Allah. Agar supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi badai kehidupan apapun juga, Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak, menantu, cucu, dan siapapun yang ada di rumah kami. Kami rindukan Tuhan seperti keluarga Daud. Keluarga yang meminta perlindungan hanya daripada Engkau. Juga keluarga yang setia dalam
masa-masa yang akan datang sampai Engkau datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah-Mu, atas rancangan-Mu bagi keluarga kami. Kami percaya di dalam Kristus kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam anugerah-Mu, di dalam anugerah Bapa di sorga, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GB Pasir Koja 39. Kenalkan, nama saya Yehezkiel dari KU 4. Hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong hidup saya, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya. Pada tanggal 21 Maret 2020, saya jatuh sakit, seperti kebanyakan orang sakitnya biasa aja, itu flu, batuk, dan pilek. Tetapi tanggal 21 sampai tanggal 24, kondisi itu tidak berubah. Saya memutuskan untuk minum obat penghilang rasa sakit yang biasa dibeli di apotek. Lalu tanggal 25 sampai tanggal 26 itu, seluruh tulang-tulang saya sakit, seluruh pinggang saya dari pinggang sampai ke kaki itu sakit luar biasa. Tulang belakang itu panas dan sakit, bahkan untuk menolak ke kanan ke kiri, untuk tunduk, bahkan untuk duduk lama itu susah. Lalu saya coba untuk jalan 10 langkah itu seperti saya habis lari 10 km, rasanya berat sekali. Saya susah menarik napas. Saya mulai menyadari, kok saya susah bernapas. Ketika saya tarik napas, mulai dalam-dalam, dan itu susah sekali. Rasanya di dada ini seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Wah, ini saya ada apa ini? Saya tahan, saya tidak kasih tahu istri saya kalau saya sakit. Saya berusaha di hadapan anak-anak tegar seperti tidak sakit. Tapi tanggal 26, tepat hari Kamis, saya mulai drop dan shock dan ketakutan luar biasa. Ketika saya dapat berita dari Bandung bahwa pendeta yang berinisial H telah dipanggil Tuhan, itu saya terkejut, takut. Rasa kekhawatiran melingkupi saya, karena saya mengingat tanggal 15 Maret, beberapa minggu sebelumnya, saya melayani bersama beliau di sebuah gereja. Beliau yang berkhotbah waktu itu, saya diminta main musik, membuat kondisi saya makin down sekali, makin hilang harapan. Wah, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya kena. Apa yang saya takutkan itu terus membayangi pikiran saya. Tanggal 28 sampai tanggal 29, saya sudah tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Untuk berdiri ke kamar mandi juga sudah sangat sulit. Saya berjuang. Istri saya sudah lihat, Papa pasti sudah sakit, ayo kita ke rumah sakit. Saya tidak mau. Sampai tanggal 29 saya akhirnya menyerah, karena saya merasa seperti di dalam diri saya seperti ada api. Di bagian lambung itu seperti terbakar, kerongkongan, lalu paru-paru seperti ditusuk-tusuk jarum, lalu seperti ada benda berat menindih dada saya. Akhirnya saya mau dibawa ke rumah sakit. Saya dipapah naik ke atas motor, itu sudah nggak bisa jalan. Bahkan di jalan itu saya bisa hampir jatuh. Sampai di rumah sakit saya langsung dia lakukan tindakan medis, langsung diambil tes darah, langsung di ronsen malam itu juga, dan ternyata besoknya keluar hasil saya terpapar virus COVID-19. Itu kondisi saya bukannya makin sehat, tapi makin drop. Tanggal 29 sampai tanggal 31 itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya pikir saya sudah diambang maut. Saya sudah bisa rasakan seperti apa ternyata orang dibayang-bayang kematian.
Seperti Daud yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, saya merasakan betapa mengerikannya. Saya mulai menyadari Tuhan masih banyak dosa saya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya malam itu paksakan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya mau rekonsiliasi, minta ampun. Kalaupun saya ada salah, Tuhan Yesus ampuni saya. Kalau bisa Tuhan izinkan saya masih ingin hidup lagi. Anak-anakku masih kecil, anak-anakku masih butuh saya. Tanggal 1 sampai tanggal 2 April, luar biasa Tuhan melakukan mujizat. Seperti saya tidak pernah sakit ketika saya bangun dari tidur. Seolah-olah saya tidak pernah sakit. Tubuh saya semua sehat segar. Siangnya dokter bilang, Pak Yeskiel boleh pulang. Tapi sembari menunggu hasil swab 1 dan kedua, Pak Yeskiel tidak boleh kemana-mana. Saya 7 hari di rumah. Tanggal 9, ambulan dan APD lengkap datang menjemput saya. Saya diminta untuk diisolasi di rumah sakit. Tanggal 9 April sampai tanggal 20 Mei, itu waktu yang begitu panjang yang harus saya lalui dalam kesendirian saya. Saya tidak bisa keluar ruangan, saya hanya di dalam ruangan tersebut. Sampai di situ saya kembali lagi drop. Di situ kembali saya seperti hampir kritis. Saya sudah bilang, tolong buatkan lubang kuburan di belakang rumah ataupun dekat kuburan yang ada di dekat rumah itu. Karena hampir putus asa saya. Ternyata ketika kondisi saya mulai lemah dan takut, virus itu lebih dahsyat lagi menghancurkan saya. Tapi saya mau bangkit lagi, saya lawan itu dan dibilang dalam nama Yesus, saya sembuh, saya harus sembuh. Puji Tuhan, kalau saya hari ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Di tengah kondisi saya ketika sakit, saya mulai rasa takut. Tuhan, anak istri saya makan apa? Anak istri saya mau bikin apa di rumah? Tidak bisa, tidak ada apa-apa. Saya tidak bekerja, saya tidak digaji kalau tidak bekerja. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir, bukankah aku gembala yang baik? Aku Bapa yang baik. Saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa, saudara. Dari hari ke hari saya mendapatkan berita, Pak, Tuhan kirimkan berkat. Itu membuat saya makin bersuka cita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh amat baik Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya terus memuji Tuhan, ada banyak pujian yang saya naikkan kepada Tuhan. Pada tanggal 20 Mei, sebelum saya diizinkan pulang, malamnya itu saya menyembah Tuhan. Hampir semalam-malam Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih kalau saya besok bisa pulang. Tanpa saya sadari, mulut saya itu menyanyikan sebuah pujian yang sederhana. Menurut saya itu hanya sederhana, tapi itulah ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Di akhir kesaksian ini, saya akan menyanyikan pujian ini karena begitu besar kasih Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan hidup kita. Ketika saudara jatuh dalam pencobaan, ujian hidup, percayalah, di sanalah karya Tuhan sangat nyata yang kita bisa rasakan. Haleluya, saya akan mengangkat pujian ini. Pertolonganmu di setiap jalan yang aku lalui, Kau selalu ada untuk menolongku. Bapakku bersyukur, Bapa agung mulia namamu. Kau satu-satunya sumber pengharapanku, Allah, Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, Allahku yang hidup,
pertolongan-Mu. Di setiap jalan yang aku lalui, Kau selalu ada untuk menolongku. Bapakku bersyukur, Bapa agung mulia nama-Mu. Kau satu-satunya sumber pengharapanku. Allah, Kau Bapa yang baik. Bapakku bersyukur, Bapa agung mulia nama-Mu. Kau satu-satunya sumber pengharapanku. Bapa, Kau Allah yang baik. Kau satu-satunya sumber pengharapanku. Allah, Kau Bapa yang baik. Allah, Kau Bapa yang baik. Allah, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan untuk beberapa hal. Mari siapkan hati, mari kita bersama-sama berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk rencana pemerintah Indonesia, khususnya untuk 4 provinsi yang akan memulai dalam tatanan yang baru. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan turun sehingga semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat sehingga mereka bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mereka boleh taat sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana-rencana dunia usaha yang akan dibuka, bahkan transportasi, bahkan sarana ibadah yang akan kembali dibuka. Kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang buruk. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan, hikmat dan perlindungan Tuhan ada atas bangsa ini. Berkati pemerintahan Jawa Barat khususnya, Kota Bandung dan sekitarnya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan kuasa darah Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat, khususnya jemaat GBI Pasko yang dinyatakan positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka selama mereka mengikuti atau menjalani isolasi ini. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan tetap pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus melawat mereka sehingga mereka kembali sehat, kembali pulih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di Pasir Koja. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dalam kehidupannya Tuhan, dalam aktivitasnya sehari-hari. Sekalipun mereka harus mengalami masa sulit karena begitu banyak dunia usaha yang ditutup. Bahkan mereka yang harus berhenti bekerja. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh yang menyediakan bagi kami. Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka ada dalam kasih anugerah Tuhan. Jagai mereka Tuhan, berikan kepada mereka hikmat. Sehingga mereka bisa membuka Tuhan usaha-usaha yang baru dengan kreativitas yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah Tuhan. Tetap Tuhan jagai mereka. Kalau ada rencana sekolah akan dibuka kembali, Tuhan juga menolong. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka. Sehingga semuanya ada dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur
karena Engkau senantiasa menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. 1 bulan ke depan, bahkan bulan-bulan ke depan terus kami percaya hal-hal yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Tuhanlah kekuatan dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku berseria-ria, dengan nyanyian aku bersyukur kepadamu. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ya, saya mau berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada, terutama saudara yang berada di rumah masing-masing, atau di tempat saudara, atau dimanapun saudara berada pada saat ini, sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.